Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mugazia. Nah, di video kali ini saya mau host tour rumah saya. Ini tuh BTN tipe 36, ini tuh subsidi ya teman-teman, tapi sudah saya renovasi. Dan beginilah nampak dari depan, samping kiri kanan saya juga ada rumah, tapi sudah direnovasi semua ya. Jadi tempat saya itu rata-rata sudah direnovasi, apalagi pada saat sudah terjadi gempa itu banyak yang sudah bukan modelnya lagi. Nah, langsung saja kita masuk. Untuk bagian pagar sengaja saya taruhkan penghalang seperti itu ya, supaya tidak terlalu banyak kucing yang masuk. Ada sih yang masuk tapi tidak terlalu banyak, karena di sini juga banyak kucing jalanan juga ya. Alhamdulillah di rumah juga ada kucing. Nah, di bagian sini tuh langsung masuk ada banyak jenis tanaman hias. Ini sengaja ya kita penuhkan seperti ini tuh, mirip-mirip jungle ya, jungle house. Nah, itu sana ada daun yang kering ya, belum saya pruning. Nantilah ya, sore-sore baru kita pruning cantik. Nah, untuk teras bagian sini itu kebanyakan yang kami tanam itu jenis tanaman philodendron yang menjalar supaya kelihatan lebih asri dan cepat rimbun. Dan di sini juga salah satu sudut favorit saya bersama Pak suami. Biasanya di sini kami ngopi-ngopi sembari menikmati pemandangan yang ada di depan mata. Dan saya juga di sini punya beberapa koleksi ikan mas kokian. Dulunya sih kita pelihara ikan koi, tapi semenjak gempa dan kolam ini rusak pas direnovasi itu, kami memutuskan hanya pelihara ikan mas koki saja. Soalnya kalau mas koki kan itu lucu-lucu dan tidak membesar jadi bisa hemat pakan. Nah, di situ juga ada pakan ikan dan kucing saya. Ini tempat tidur si kucing, si Dudul. Dan alhamdulillah beginilah suasana yang ada di teras kami, dan alhamdulillah juga bisa menikmati pemandangan seperti ini tiap harinya. Untuk perawatannya tetap kami menggunakan yang organik buatan sendiri ya. Masya Allah bisa dilihat, dan tadi juga saya sudah siram-siram. Itu ada selangnya, abaikan saja selangnya. Nah, dan ini adalah akar dari si monstera mini saya sudah menjuntai, sudah kemana-mana. Sebenarnya saya mau cutting ya teman-teman, tapi belum ada waktu. Dan ingat sekali pertama kali beli itu daunnya masih 3 dan sekarang sudah rimbun. Nah, buat kalian pecinta tanaman hias yang suka hijau-hijau, boleh dijadikan referensi model taman kami. Ini sih menurut saya juga sederhana, masih banyak yang lebih bagus kok. Nah, kita mau masuk di bagian area bagian dalam rumah ya. Nah, setelah teras di sini langsung masuk di area dapur. Soalnya ini kan kemarin sudah saya balik ya. Dulunya ini ruang tamu teman-teman sama garasi. Cuman karena dapur saya sempit, makanya dibuat seperti ini dibalik. Di sini ada lemari dan juga kulkas buah. Soalnya sekarang saya juga lagi menjual buah, dan di samping sini tuh kulkas tempat penyimpanan bahan makanan saya, dan di atas itu ada perbumbuan juga serta timbangan untuk buah saya. Nah, lanjut lagi di sampingnya ada rak serbaguna. Isinya itu ya paling seputar dapur ya teman-teman. Untuk di rak kedua di sini ada bahan buat bikin kue, ada herbal dan juga minuman-minuman serta bumbu-bumbu instan. Paling bawah itu ada rak ada penyimpanan beras yang 10 kilo. Berhubung saya sering yang beli yang beras kemasan besar, jadi saya punya penyimpanan beras itu 2. Nah, di sini tuh tempat cuci piring saya juga, dan ini jangan salpuk dengan celemeknya ya. Untuk di bagian sana ini tempat pembuangan sampah saya. Sebenarnya biasanya ada 3 atau 4. Nah, untuk yang warna pink ini tempat sampah kering, sampah plastik dan lain-lainnya. Untuk yang di jergen ini tempat air cucian beras ya teman-teman. Jadi sebelum saya pakai siram tanaman, itu air berasnya saya fermentasi dulu, dan kalian bisa lihat hasilnya di luar tadi.
Nah, untuk lantainya di sini agak berbeda ya. Soalnya kemarin ini kan bekas garasi, teras dan juga ruang tamu. Pas renovasi kemarin beli vinilnya itu kurang, akhirnya jadinya seperti itu. Insya Allah ya kalau ada rezeki mau rumah lagi baru beli vinil yang sama. Nah, inilah dapur saya. Sebenarnya ini di bagian sini tuh konsepnya minibar ya teman-teman, tapi kasihan anak-anak biasanya kalau lewat sini tuh kepalanya terjedot, jadi saya taruh lemari di sini. Ukuran saya ukur ya teman-teman, jadi pas sekali. Isinya itu ya seperti biasa perabot-perabot juga, dan di bagian sini juga biasa dipakai sampai suami kerja. Ada printnya di sini dan laptopnya. Untuk laptopnya kadang saya pakai untuk mendengarkan ceramah dan murotal ya. Dan di bagian atas open ini ada pengharum ruangan yang saya bikin sendiri, campuran dari pewangi dan juga cuka seperti itu. Nah, di depan saya itu ada bumbu-bumbu juga, cuma saya tidak kasih nama soalnya alhamdulillah saya sudah hafal juga namanya. Jadi tidak perlu lagi ya. Dan di sini juga ada tanaman hias. Nah, supaya dapurnya ini kelihatan asri, kemarin di sini saya letakkan beberapa juga tanaman hias, mulai dari jenis sirih gading, tapi mati ya teman-teman, entah kenapa. Yang bertahan hanya ini yang 2 ya, tidak apa-apa lah ya teman-teman. Padahal kalau dari segi pencahayaan juga dapat sekali. Nah, saya letakkan kemarin di atas itu, ternyata semuanya mati. Nah, untuk laci bagian sini itu tempat penyimpanan piring dan juga gelas-gelas, dan rak di sampingnya itu tempat penyimpanan panci dan juga wajan-wajan. Nah, di bagian bawah itu ada wajan legendaris saya ya. Pokoknya wajan terfavorit yang sering saya gunakan. Nah, di bagian sini juga ada laci-laci penyimpanan serbaguna, yang paling banyak itu cetakan bento anak saya. Dan seperti inilah dapur saya. Untuk pemilihan warnanya itu yang pilih Pak suami, jadi terlihat maskulin sekali ya teman-teman. Dan di situ juga ada termos dan juga pisau-pisau. Nah, yang paling saya suka kalau masak di sini tuh bisa melihat pemandangan yang ada di depan saya. Kemudian saya sering buka juga bagian jendelanya supaya bau masakan tidak tinggal di dalam rumah. Di sini juga sembari makan bisa menikmati indahnya pemandangan dari luar juga. Alhamdulillah juga di sini tidak terlalu panas ya teman-teman, karena banyak tanaman hias. Dan di atas sana ada juga es house fan, tapi terpasang terbalik. Jadi saya kadang gunakan kalau benar-benar memang ada bau yang susah keluar, baru saya gunakan. Soalnya suaranya juga ribut seperti suara pesawat. Nah, di bagian sini bersampingan dengan dapur, sengaja saya taruh di sini alat olahraga. Jadi saya masukkan itu olahraga paling 10 menit, atau di sore hari olahraganya juga 10 menit. Dan di sini juga temboknya ya. Temboknya banyak coret-coret. Soalnya waktu anak-anak pada masih kecil itu suka sekali coret-coret tembok. Tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa dikasih tahu kalau coret-coret itu di kertas saja, bukan di tembok. Nah, karena ruang ini tempat bermainnya anak-anak, membaca buku juga, jadi mereka bebas seberantakan apapun itu. Nah, untuk di bagian sini tuh ada setrikaan saya sudah menumpuk. Insya Allah sebentar sore baru saya setrika. Dan beginilah kondisinya teman-teman. Ini rapi sih karena kondisinya anak-anak itu masih pada di sekolah. Tapi kalau pulang sekolah, wah sudah kayak kapal pecah. Nah, lanjut di sini saya mau masuk di kamarnya anak-anak. Alhamdulillah anak-anak itu sudah semingguan tidur terpisah dengan saya, tapi tetap saya cloning ya teman-teman. Jadi sebelum tidur saya bacakan buku juga, setelah tidur baru saya keluar dari kamar. Dan untuk dindingnya sendiri sebenarnya sudah saya pasangkan wallpaper full, cuma karena wallpapernya murah jadinya terlepas-lepas, akhirnya kondisinya seperti ini. Insya Allah nanti kalau ada rezeki lagi mau bikin makeover kamar anak supaya anak-anak itu lebih betah di kamar juga. Nah, lanjut di ruang tengah, ini tuh lumayan luas ya. Luasnya itu sekitar 3x4 meter, dan sengaja saya taruh lemari yang agak tinggi sampai ke atas, soalnya biasa kalau BTN kan itu sempit ya teman-teman. Dan ruangan ini biasa saya fungsikan untuk sholat. Biasa juga di sini saya melipat soalnya tempatnya luas, dan kalau ada temannya anak-anak juga kadang bermainnya di sini. Dan untuk wallpapernya itu saya pasang sendiri ya teman-teman, makanya kurang rapi
juga, dan di sini juga ada perbedaannya antara wallpaper yang satu dan yang satunya, soalnya saya belinya di toko terpisah. Dan ini saya makeover sekitar beberapa tahun yang lalu ya teman-teman, pas baru ada wallpaper seperti ini, tapi saya tidak videokan soalnya itu zaman sebelum saya punya YouTube ya teman-teman. Alhamdulillah hasilnya juga lumayan ya. Lumayan bagus, dan juga sering banyak yang komentar juga mengenai wallpaper ini. Masya Allah ya, ini sederhana sekali, dan di sini juga ada satu sofa. Nah, di bagian sini tuh sengaja saya sisahkan tidak pasangin semua wallpaper ya. Di sini tuh ada agenda harian anak-anak saya juga, tapi tidak terlalu berjalan dengan baik. Kemudian di sini tuh ada stiker-stiker, soalnya kan waktu masih anak-anak pada kecil semua, masih umur setahun 3 tahun, jadi saya pasangkan wallpaper di sini, stiker-stiker ya supaya lebih menarik, dan juga beberapa poster angka-angka, huruf, dan juga tata cara sholat. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam kamar. Alhamdulillah ini adalah kamar saya dan Pak Su. Luasnya itu 3x4 ya teman-teman, lumayan luas soalnya waktu anak-anak masih kecil di sini. Di sini juga saya pasangkan ayunan dan beberapa perlengkapan bayi lainnya. Dan yang paling saya suka di sini itu ada jendela ya teman-teman, jadi udara itu bebas keluar masuk ke dalam kamar. Nah, kalau tidur siang juga itu kita buka seperti ini, dan sengaja kita taruh rang-rang supaya tidak terlalu banyak nyamuk yang masuk. Secara di belakang itu banyak tanaman, kemudian juga bisa hemat penggunaan listrik ya, karena AC tidak nyala di waktu siang, baru nyala ketika malam hari, itu pun kalau benar-benar sangat panas sekali. Dan untuk catnya di sini tuh asli ya teman-teman, bagian sini. Kalau bagian wallpapernya di sini juga yang pasang itu saya, dan di bagian atas itu ada es house paint. Nah, lanjut lagi area laundry room dan juga kamar mandi, dan di sini tuh ada pengharum ruangan yang saya letakkannya itu dari daun pandan, tapi sudah kering belum saya ganti. Kemudian di bagian sana itu ada pintunya, jadi udara juga bebas keluar masuk ke dalam rumah. Dan untuk kamar mandinya lumayan luas juga ya, sekitar 2x2. Dan untuk bagian laundry di sini tuh sebenarnya dapur lama ya teman-teman. Ukurannya itu 2x5 meter, jadi lumayan sempit, dan tempat yang sering berantakan itu daerah sini. Nah, untuk kamar mandinya juga saya pasangkan wallpaper seperti ini, dan alhamdulillah wallpapernya itu kuat ya teman-teman. Untuk bagian bawahnya samping sini belum saya pasangkan soalnya belum ada waktu, tapi memang wallpapernya kemarin kan habis. Alhamdulillah sudah saya pesan tapi belum saya pasang-pasang. Dan seperti inilah penampakannya. Karena luasnya 2x2, jadi saya mencuci bajunya anak-anak itu di sini di dalam kamar mandi. Nah, di bagian sini tuh berbatasan langsung dengan tembok tetangga, dan di sini juga ada tangga. Soalnya kalau saya menjemur itu di bagian sana di atas. Nah, langsung lagi kita masuk ke dalam rumah. Ini tuh tempatnya memang selalu berantakan karena itu gudang ya. Saya jadikan gudang dan belum juga saya bersihkan. Makanya seperti ini supaya kesannya tidak terlalu berantakan. Makanya kemarin saya pasangkan wallpaper, dan yang pasang juga ya saya ya teman-teman, bukan Pak suami, karena Pak suami tuh kalau pasang wallpaper, pasang horden, dia tuh benar-benar tidak suka. Jadi mau tidak mau saya lah yang melaksanakan. Nah, untuk wastafel bagian sini itu tempatnya anak-anak biasa gosok gigi dan juga berudu. Di situ juga ada tempat penyimpanan lap. Dan untuk lemari di sini nantinya saya mau pakai tempat sepatu-sepatu anak-anak ya, soalnya di luar itu sepatunya berantakan meskipun ada tempatnya, jadi nantinya saya akan taruh di bagian sini. Oke, seperti itulah rumah saya ya teman-teman, sederhana tapi insya Allah nyaman ya, nyaman sekali. Saya senang sekali dengan konsep rumah ini. Saya sangat menikmati setiap sudutnya itu saya suka, soalnya konsepnya itu kan dari hasil pemikiran saya dan Pak suami.
Alhamdulillah ya teman-teman, bisa punya rumah sendiri lagi, tidak perlu ngontrak. Dan buat teman-teman yang belum punya rumah sendiri, semoga disegerakan dan dimudahkan oleh Allah, memiliki rumah impian yang di dalamnya ada kenyamanan dan juga ada kebahagiaan. Amin. Oh ya, satu lagi, rumah kami ini tidak memiliki ruang tamu ya teman-teman, tapi bukan berarti kami tidak menerima tamu. Nah, kalau ada tamu biasanya itu mereka lebih suka di teras dan juga di dapur. Nah, kalau di dapur ada makanan bisa langsung kami sajikan. Oke teman-teman, semoga video ini menginspirasi teman-teman. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. See you next video and bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.